Guys, kalian pasti pernah ngerasa dunia motor di Indonesia itu muternya di nama yang sama terus. Honda, Yamaha, kadang Suzuki, lewat bentar, habis itu balik lagi ke dua nama pertama. Pilihannya banyak di brosur, tapi rasanya kok ya itu lagi. Nah sekarang ada satu merek baru yang masuk, bukan dari Jepang. Tampilannya beda, speknya berani, dan harganya bikin orang mikir. Kalau harganya segini sih produk Jepang bisa ditikam. Nah nama mereknya Benda Motorcycle. Dan kalau kamu ngikutin pergerakan motor, kamu bakal sadar ini bukan sekedar merek baru yang numpang lewat di Indonesia. Mereka datang bawa model yang jelas-jelas mau bikin orang menoleh, terutama di segmen cruiser. Bahkan di Eropa, motor ini disebut-sebut sebagai sang perusak pasar cruiser. Ya, pasar cruiser yang selama ini dirajai oleh Harley Davidson atau mungkin Royal Enfield di Indonesia akan berhadapan langsung dengan merek baru dengan suara yang juga menggelegar ini. Daripada pamer mugi tapi bodong, mending kalian tahu Benda Motorcycle ini nih. Nah sekarang kita urut pelan-pelan biar jelas. Motor Benda mulai muncul di Indonesia lewat beberapa model yang langsung bikin orang punya bahan omongan. Salah satu yang paling nyata Benda Napoleon 250. Motor ini sebelumnya sudah hadir di Cina selama bertahun-tahun. Lalu akhirnya resmi mengaspal di Indonesia, dan tempat debutnya juga bukan tempat kecil. Motor ini ikut hadir di IMS 2025. Napoleon 250 diposisikan sebagai motor cruiser dengan bentuk yang unik, tapi kalau dilihat lebih detail, gayanya mendekati bobber cruiser. Bobber itu gaya motor yang tampilannya dibuat ringkas dan tegas, biasanya jok rendah dan siluetnya terlihat padat. Nah di motor ini cirinya kelihatan dari beberapa hal, joknya rendah, stangnya posisinya cukup jauh dan rendah, jadi tangan kamu bakal lebih maju saat riding. Kemudian tangkinya pakai bentuk teardrop, model tetesan air, dan wheelbase-nya panjang. Artinya jarak antara roda depan dan roda belakang dibuat lebih jauh, yang biasanya bikin motor terlihat panjang dan ngisi jalan. Lalu ada footstep di depan, pijakan kaki yang posisinya lebih maju, khas motor cruiser. Nah motor ini masuk ke segmen cruiser entry level, alias cruiser yang jadi pintu masuk buat orang-orang yang pengen gaya cruiser tanpa langsung lompat ke kelas atas yang harganya bikin dompet bangkrut. Nah sekarang mesinnya nih, Napoleon 250 pakai mesin V-twin 2 silinder, kapasitas 249cc, 8 klep, dan sistem pendingin radiator. Nah mesin V-twin itu susunannya 2 silinder yang bentuknya huruf V. Biasanya identik dengan karakter mesin cruiser, seperti Harley Davidson. Kemudian ada detail yang menarik dari tampilannya, blok mesinnya punya sirip-sirip, lalu ada kesan seperti gaya mesin Harley Davidson plus bak oli vertikal. Tenaga yang diklaim 25,8 horsepower di 9000 rpm, artinya tenaga puncaknya keluar saat putaran mesin mencapai 9000 putaran per menit. Torsi maksimalnya 25 Nm di 5500 rpm, torsi itu dorongan. Biasanya terasa saat motor mulai tarik dari putaran rendah ke menengah, dan tenaga disalurkan lewat transmisi 6 percepatan. Nah kemudian yang unik, suspensi depannya teleskopik tapi punya sistem seperti Hosek. Jadi ini masih teleskopik namun dengan per di luar. Suspensi belakangnya ganda, tapi penempatannya berada di tengah swing arm belakang. Nah harga motor ini dipasarkan di Indonesia sekitar 82,8 jutaan, dan poin paling kuatnya, desainnya unik, beda dari yang lain. Setelah itu ada model lain yang juga sudah ada di tanah air, yaitu Benda V252C. Motor yang dijual di Indonesia ini disebut sebagai versi yang identik dari Benda Sinsila 300 yang dijual di beberapa negara di Eropa. Benda Sinsila ini udah terkenal banget. Mesinnya berkapasitas 258cc, konfigurasi V-twin 2 silinder 8 klep, dan pakai sistem pendingin cairan. Nah spesifikasinya bertenaga 29 horsepower dengan torsi 27 Nm. Bahkan kecepatan maksimumnya 129 km per jam. Dari angka itu performanya memang nggak digambarkan sebagai yang paling menghajar semua lawan, tapi tenaganya dan torsinya juga nggak kecil, masih cukup bisa diandalkan. Ada satu detail teknis yang jadi pembeda yang kuat, tenaga dari mesin diteruskan ke roda belakang menggunakan belt drive. Bukan rantai dan bukan gardan, belt drive biasanya bikin sistem penggerak terasa halus dan minim suara rantai. Dan ini jarang dipakai di motor yang biasanya kita lihat di kelas-kelas umum.
Nah, selain yang udah ada juga model Benda yang disebut tapi belum ada di Indonesia, yaitu Benda Dark Flag 500. Namun motor ini udah ada di Malaysia dan kemungkinan besar pasti akan datang ke Indonesia segera. Dark Flag 500 disebut sebagai cruiser pertama dari Tiongkok yang menggunakan mesin V4 kapasitas 496 cc. Mesin V4 artinya ada 4 silinder yang disusun membentuk huruf V. Angka tenaganya 56 horsepower dan torsinya 42 Nm pada 7.300 rpm. Nah, fitur yang disebut juga tergolong kelas tinggi. Motor ini dilengkapi suspensi udara elektronik, cruise control, dan sistem idling shutdown untuk efisiensi bahan bakar. Motor ini punya berat 260 kg dan tinggi jok 670-700 mm, yang berarti joknya cukup rendah untuk ukuran motor cruiser yang besar. Nah, motor ini diarahkan ke kenyamanan dan stabilitas saat berkendara. Dan Benda sendiri disebut sudah mulai merambah ke pasar internasional, termasuk Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Selatan. Di Indonesia, motor Benda mulai dikenalkan melalui importer umum dan menarik perhatian karena desainnya unik dan harganya disebut relatif terjangkau dibandingkan motor dengan spesifikasi serupa dari merek ternama. Sekarang masuk ke bagian yang bikin suasana jadi lebih panas. Kenapa Benda bisa disebut bakal menikam pabrik Jepang? Kenapa Benda bisa aja melampaui pabrikan Jepang di Indonesia? Nah, ada dua sisi yang muncul nih. Sisi pertama kasus, ada pabrikan Jepang yang pernah ketahuan main harga. Honda dan Yamaha disebut terlibat kartel penentuan harga motor matic di Indonesia pada kurun waktu 2013 sampai 2015. Kartel itu berarti ada kesepakatan antara pelaku usaha yang membuat harga jadi bergerak tidak wajar. Nah, dampaknya jelas, konsumen membayar lebih mahal dari seharusnya, sehingga dianggap merugikan konsumen. Keduanya dijatuhi denda, Honda 22,5 miliar dan Yamaha 25 miliar, dibayarkan kepada negara. PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing disebut sudah mengaku membayar denda tersebut. Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU diketok pada 2017 dan menyatakan Honda dan Yamaha terbukti melakukan kartel harga motor matic pada periode 2013 sampai 2015. Konsumen tentunya merugi karena harga motor matic disebut melambung akibat kesepakatan kedua merek itu. Nah, setelah proses banding, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Honda dan Yamaha pada April 2021. Artinya dua pabrik itu terbukti sah melakukan kartel harga penjualan sepeda motor matic pada periode tersebut. Semua ini mungkin bisa dilakukan karena konsumen juga terlalu bergantung dengan produk Jepang saat itu. Maka kedatangan Benda Motorcycle akan menikam kartel yang main harga karena konsumen bisa beralih ke produk lain. Nah, itu adalah sisi pertama. Dan sisi kedua, ada pabrikan Jepang lain yang dinilai sulit bersaing dari sisi desain dan fokus pasar. Suzuki disebut punya masalah yang terasa jelas di Indonesia. Desainnya dianggap nggak banyak berubah untuk selera pasar ini. Pasar motor global terbesar disebut ada di India dan lebih besar daripada Indonesia. Karena itu Suzuki fokus ke pasar India. Nah, saat fokus ke India, desain dan fitur motor mengikuti selera orang India. Sementara selera orang Indonesia berbeda. India disebut punya populasi jauh lebih besar dan banyak masyarakatnya hanya mampu motor kecil. Dan itu disebut cocok dengan motor-motor Suzuki. Nah, salah satu contoh Suzuki memasukkan V-Strom 250SX yang hanya satu silinder. Dan itu sering diremehkan pecinta roda 2 di Indonesia, tapi di India pada tahun 2022 aja penjualannya dicatat lebih dari 70.000 unit. Nah, di tengah kondisi seperti itu, saat ada cerita soal harga dan ada cerita soal fokus pasar, muncul merek seperti Benda yang datang dengan gaya nabrak dari sisi desain dan spek. Dan Benda juga bukan pemain kemarin sore, guys. Benda disebut sebagai salah satu dari gelombang merek motor Cina yang muncul belakangan. Jujur aja produk motor Cina dulu jelek banget, namun akhir-akhir ini berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Yang dulu dikenal gampang rusak, sekarang bahkan bisa dibilang makin awet. Bahkan Apple juga sempat mempercayai Cina untuk memproduksi smartphone iPhone mereka.
Nah, Benda Motorcycle membawa motor cruiser dengan spesifikasi besar dan harga yang jauh lebih kecil. Nah, jika kita lihat ke Eropa, banyak merek Cina lain disebut mulai muncul di jalan Inggris seperti Seat Moto, Cove, Vogue. Sementara merek Italia klasik seperti Benelli, Morbidelli, Moto Morini juga disebut lahir kembali di Far East. Tapi Benda bukan benar-benar baru. Cerita Benda kembali ke 2016 ketika perusahaan bernama Hangzhou Certain Power Technology dibentuk pertama kali. Namun itu dianggap sulit untuk pasar sehingga dipilih nama Benda untuk brand di tangki motor. R&D dimulai pada 2017 dan fasilitas risetnya ada di Austria serta Cina. Nah, hal yang membedakan Benda dari banyak pabrikan Cina lain, mereka mengembangkan desain in-house, bukan memakai desain mesin dari BMW, KTM, Honda, atau Kawasaki sebagai basis. Dalam beberapa tahun, Benda tumbuh secara global dan mengklaim berbisnis di hampir 80 negara. Punya range 10 motor, ditambah quad dan side by side. Untuk pasar Inggris, Benda dibawa oleh MotoGP, distributor motor yang berbasis di Corley dan sudah mengimpor motor sejak 1990-an. Untuk Indonesia dibawa oleh HTPM Benelli Motor Indonesia. Nah, di Inggris mereka membawa Benda ke jaringan dealer QW yang jumlahnya sekitar 20 dealer. Motor-motor itu disebut punya garansi 2 tahun. Yap, mirip-mirip dengan produk-produk BMI di Indonesia. Dan model yang paling atas di UK disebut LFC 700. Mesinnya inline 4 silinder, 677 cc dengan klaim tenaga 85 bhp. Dan sekarang kita melompat ke Indonesia, ke motor yang baru masuk, yaitu Benda LFC 700 Pro. Benda LFC 700 Pro resmi meluncur di Indonesia pada IMS 2026. Dibawa oleh PT Benelli Motor Indonesia, motor ini jadi perbincangan, lalu akhirnya benar-benar rilis. Yang membuat LFC 700 Pro mencolok disebut bukan cuma mesinnya, tapi inovasinya guys. Ada desain lampu depan yang bisa dilipat dan menyatu dengan bodi. Ada penggunaan suspensi udara atau air suspension di bagian belakang. Kombinasi itu memberi kesan motor modifikasi tapi langsung dari pabrikan. Nah, dari sisi performa, motor ini memakai mesin 700 cc inline 4 silinder dan mampu memproduksi tenaga sampai 77,8 horsepower pada 10.500 rpm. Karakternya diarahkan untuk cruiser berperforma tinggi, tenaganya besar, dan responsif. Nah, pernyataan dari Pak Steven, CEO PT Benelli Motor Indonesia. Kehadiran LFC 700 Pro jadi penyegaran lini Benda di Indonesia setelah sebelumnya diisi Napoleon Bob Series. LFC dipilih karena masih membawa DNA Benda yang menawarkan inovasi di setiap produknya. Nah, selama pameran, harga yang ditawarkan untuk LFC 700 Pro disebut Rp369 juta on the road Jakarta. Dan setelah pameran, harga akan kembali normal. Motor ini diprediksi akan makin meramaikan pasar motor premium di Indonesia, khususnya segmen cruiser guys. Nah, kalau kamu lihat dari semua yang sudah disebut, ada Napoleon 250 di kisaran Rp82 jutaan dengan V-twin 249 cc dan desain cruiser bobber yang jelas beda. Ada juga V252C V-twin belt drive. Ada gambaran Dark Flag 500 V4 496 cc dengan fitur yang sudah masuk kelas tinggi. Ada juga LFC 700 Pro yang resmi masuk di IMS 2026 dengan inovasi lampu lipat, air suspension, dan mesin inline 4 700 cc dengan tenaga 77 horsepower. Nah, menurut teman-teman, apakah Benda ini adalah merek yang bisa mengganggu dominasi pemain lama?